Para BE-per sekalian. Waalaikumsalam. Ya, Untuk selamat sedih, Mbak. pagi. Pagi ini seperti biasa kita bincang sersan, serius tapi santai. Ya, Saya Dini ditemani rekan saya. Amir Yes. yang insya Allah kami selalu mengisi Selasa pagi ini dengan Betul. membuat topik serius tapi santai. Dan Ya. kali ini dengan judul Polusi Udara di Jakarta. Wah, iya betul. Polusi udara menyelimuti gedung bertingkat di Jakarta. Nah, ini di belakang saya lihat. Ini adalah foto Jakarta siang kemarin jam 11. Ya, Wih, Masya kelihatan Allah. ya. Nah, Iya. polusi udara menjadi masalah bersama yang mengancam kesehatan, bahkan menjadi pemicu kematian. Selain juga masalah perekonomian. Pemicu tingginya konsentrasi part per million 2,5 atau polutan yang berukuran lebih kecil dari 2,5 mikrometer di Jakarta dan sekitarnya ialah emisi dari kendaraan bermotor, industri, pergerakan polutan udara oleh angin, tingginya kelembapan udara relatif yang menyebabkan perubahan wujud dari gas menjadi partikel dan munculnya lapisan inversi di udara yang menyebabkan part per million 2,5 bertahan tidak dapat bergerak ke lapisan udara lain. Secara konsisten selama 2018 hingga 2012, Jakarta selalu mencatatkan rata tingkat 4 million 2,5 sebanyak 7 sampai 10 kali lebih tinggi dari anjuran WHO. Laporan World Air Quality 2022 Region and City PM 2,5 ranking menempatkan Jakarta di urutan ke-20 sebagai negara dengan tingkat polusi udara terburuk di seluruh dunia. Masya Allah. Antrian di ruas jalan, Ngerti. kemacetan di ruas jalan Protokol Jenderal Sudirman di kawasan Senayan, Jakarta Rabu 23 Agustus, penerapan sistem kebijakan bekerja dari rumah atau work from home bagi 50% aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi Jakarta DKI sejak Senin 21 Agustus belum mampu mengurai kemacetan Masya dan Allah. menurunkan tingkat Mas, polusi udara Masya Piejan. Allah ya. Status Oh, Jakarta sebagai kota yang paling polutif itu artinya polutifnya tinggi sekali ya. Terus ya. melekat hingga hari ini. Kualitas udara di wilayah Jakarta dan sekitarnya terus memburuk dari hari ke hari. Dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah bukti-bukti visual beredar dan menunjukkan langit di Jakarta tampak menghitam. Gedung-gedung tinggi tampak samar tertutup kabut abu-abu ini yang menyelimuti langit Jakarta ini seperti foto di belakang kami ini. Fenomena langit Jakarta yang menghitam tersebut viral di media sosial. Sebagian besar masyarakat menduga-duga bahwa kondisi langit yang berkabut itu akibat polusi udara. Dugaan itu patut dimaklumi. Maksudnya kabut yang menyelimuti gedung-gedung itu bukan embun pagi yang menyegarkan, bukan. Hmm. Hmm. Ya, betul. Dugaan itu ternyata terbukti benar ya. Berdasarkan pemantauan harian di situs IQ Air pada Selasa 22 Agustus, kualitas udara di DKI tercatat dalam kondisi tidak sehat dengan angka 158. Jakarta mencatatkan konsentrasi polutan particulate milimeter atau 2,5 per milimeter per mat sebesar 68,5 mikrogram per meter kubik. Konsentrasi PM 2,5 di Jakarta ini 13,7 kali nilai tingkat keamanan yang direkomendasikan oleh WHO, yakni 5 mikrogram per meter kubik. Waduh, Bayangin, jauh sekali ya, Masya luar Allah. biasa.
Ya, per milit 2,5 merupakan salah satu polutan udara yang paling berbahaya dalam wujud partik dengan ukuran yang sangat kecil, yaitu tidak lebih dari 2,5 mikrogram. Ya, Dengan ya. ukurannya yang sangat kecil ini, part per mili 2,5 dapat dengan mudah masuk ke dalam sistem pernapasan dan dapat menyebabkan gangguan infeksi saluran pernapasan dan gangguan pada paru-paru. Selain Aduh, itu, part per million 2,5 ini juga dapat menembus jaringan peredaran darah dan terbawa oleh darah ke seluruh tubuh. aduh. Ya, Dengan bahaya sekali. konsentrasi polutan part per million 2,5 sebesar itu, Jakarta tercatat menjadi kota dengan mutu udara terburuk nomor 3 di Ah, dunia betul. dan nomor 1 di kawasan Asia Tenggara. Mutu udara di Jakarta lebih rendah dari kota-kota besar di Asia Tenggara, seperti Kuala Lumpur, Bangkok, Yangon, dan Singapura. Sementara itu, Ketua Kelompok Kerja Infeksi Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Dr. Erlina Burhan, mengkritisi soal kurangnya alat monitor untuk kualitas udara di DKI Jakarta. Alat monitor itu harus tersebar di banyak lokasi agar masyarakat itu bisa mengetahui kondisi kualitas udara secara real time. Ya. Erlina menambahkan sebaiknya pemerintah Jakarta secara rutin menyampaikan kepada masyarakat soal kondisi kualitas udara. Kita sampai tidak tahu hal ini. Hal ini harus dilakukan agar masyarakat dapat memutuskan untuk berkegiatan indoor atau outdoor setiap harinya. Kita harus tahu. Erlina juga menilai edukasi ke masyarakat juga harus terus dilakukan. Menurut dia, edukasi tersebut dapat berupa antisipasi yang bisa dilakukan masyarakat terhadap polusi udara dan juga upaya-upaya pencegahannya. Lebih lanjut, dokter spesialis paru tersebut memberikan saran untuk masyarakat yang suka bersepeda. Diingatkan ya, masyarakat yang suka bersepeda, pengendara motor dan pejalan kaki di ibu kota, Pakai hati-hati ya. masker. Menurutnya, jika dimonitor level kualitas udara berwarna ungu dan merah, di monitornya itu kelihatan. Sebaiknya masyarakat jangan melakukan kegiatan outdoor. Bila mereka cukup fit dan sehat, masih bisa ya bersepeda jalan kaki di luar dalam kondisi kuning atau orange, kata dia. Namun bila orang yang melakukan kegiatan outdoor itu merupakan pengidap asma atau penyakit Ih, paru, obstruksi kronik ya PPOK, atau bahkan alergi debu, atau yang sudah tua seperti kita ini, maka harus menghindari kondisi kuning atau orange. ya, oleh sebab itu, masyarakat dihimbau untuk rajin memonitor kondisi kualitas udara di lingkungan tempat tinggal masing-masing agar dapat mengetahui tingkat polusi udara sebelum ke bepergian. Guru Besar Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung, Puji Lestari, memaparkan sejumlah solusi guna mengatasi polusi udara Jakarta. Ada beberapa solusi yang bila dilakukan untuk menurunkan emisi pada sektor transportasi yang menjadi penyumbang utama polusi di Jakarta. Kami sudah pernah meneliti dan mengecek efek penurunan emisinya, kata Puji Lestari melalui keterangan tertulis di Jakarta Minggu. Puji memaparkan solusi pertama adalah implementasi Euro 4, bahan bakar bensin dengan kadar oktan minimal 91, bebas timbal dan kandungan sulfurnya maksimum 50 ppm. Untuk kendaraan penumpang, bus, truk, serta sepeda motor, menurut dia kendaraan berat jumlahnya cukup banyak, mobilitas tinggi, boros bahan bakar sehingga debu yang dihasilkan juga banyak. Begitu juga sepeda motor, menyumbang polutan jenis CO jumlahnya juga banyak. Untuk itu harus benar-benar dikendalikan emisinya. Jika Euro 4 sudah diimplementasikan dengan baik,
tambahnya pasti emisinya ya dihasilkan oleh kendaraan umum dan pribadi akan berkurang. Euro 4 terkait dengan teknologi kendaraan dan bahan bakar yang digunakan, jadi harus support. Jangan mesinnya Euro 4, tapi bahan bakarnya biasa. Iya, jangan ya, betul itu. Yang Jangan. kedua, ya ingat ya, pengurangan emisi bisa dilakukan dengan menerapkan stimulus untuk kepemilikan kendaraan listrik, electrical vehicle, guna menggantikan kendaraan berbahan bakar minyak. Selanjutnya perlu disiapkan infrastruktur pendukungnya seperti SPKLU. SPKLU ini stasiun pengisian kendaraan listrik umum dan lain sebagainya. Puji juga mengatakan agar dilakukan kajian mendalam sehingga nantinya masyarakat luas itu bisa menggunakan electric vehicle itu tadi, ya nggak tahu harganya gimana, tinggi ya, untuk mengurangi polusi udara Jakarta. Dengan demikian penjualan electric vehicle dan pembangunan fasilitas SPKLU bisa tepat sasaran dan harganya dimurahin dong mobil listriknya. Soal ketiga, paparnya, penggunaan bahan bakar gas alam terkompresi ini harus kita anukan pada semua kendaraan bus dan truk ya. Keempat, tambahnya lagi, pemerintah bisa menerapkan solusi scrapping system, yaitu memusnahkan kendaraan yang melebihi batas usia pakai yang ditetapkan. Di Cina itu sepeda motor umur 10 tahun nggak boleh masuk kota, nggak boleh Waduh, masuk. Itu sejumlah solusi tersebut juga bisa dikombinasikan dengan langkah-langkah manajemen transportasi seperti road pricing elektronik serta ya, penilangan jika ada pelanggaran standar emisi. Dan untuk itu mobil kita harus emisinya bagus. Ya Pak Tontro katanya pagi ini mau ngecek emisi mobilnya. ya betul. Saya Ya, juga. deret solusi tersebut merupakan hasil penyempurnaan penelitian sebelumnya yang membuktikan bahwa sektor transportasi masih menjadi penyumbang utama polutan Ih, di Jakarta. Perlu ada implementasi kebijakan agar dapat segera efektif dan simultan mengurangi tingkat polusi udara di Jakarta. Ya, ya, setelah kita tahu tips-tips untuk solusi pengolahannya, polusi udara dan tindakannya kita untuk mengatasi efeknya, tentu kita bisa lebih jelas dalam memilih langkah untuk menurunkan tingkat polusi udara pada lingkungan kita. Mari bersama-sama kita juga tingkatkan kualitas udara di lingkungan kita agar kualitas hidup kita bisa lebih baik dan meningkat dengan menghirup udara yang sudah tidak lagi tercemar. ya, Yes, mengingat bahasan di sudah pas. atas Ya, mengenai polusi yang terjadi saat ini, serta mengingat olah nafas BEP, melakukan latihan dengan tarik nafas dalam, maka pada kesempatan ini mohon KB Komisariat Pondok Kelapa memberikan rekomendasi kepada rumah sehat yang melakukan latihan bersama BEP tatap muka untuk sementara sebaiknya melaksanakannya di dalam ruangan. Ya. ya, Terima kasih dan Mbak Dini. harus memakai ini. Ya, terima kasih Mbak Dini. Waktu sudah Ya, cukup buat kita untuk ya, membincang kita hari ini. ya, Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Silahkan dilanjutkan dengan acara lain Mbak Dini. Silahkan ya, latihan boleh bersama. siap. Kita persis jam 7 dan kita harus pakai ini ya, Pak. Harus pakai ini ya, Pak. Saya sudah Kembali lagi pakai kita pakai masker. ini. Sejak Masker. bergabung, Iya. saya sudah pakai masker. Ya, Pak. Saya Ya. kelupaan tadi. Oke, Ya, pakai mohon maaf. masker dan kita memang dikelilingi oleh racun ya. Racun itu tidak ada tampak warna dan rupa atau baunya, tetapi bisa masuk ke dalam tubuh. Oke, Ya. selamat datang para peserta. Ya, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita latihan pada pagi hari ini bersama KBI Komisariat Pondok Kelapa dan sekitarnya latihan yang ke-1125. Selasa 29 Agustus 2023. Yang seperti biasa akan dimulai dengan susunan acara. Saya nanti akan memimpin doa. Kita berdua membacakan tata tertib, menyanyikan Mars BEP, semangat ya, meneriakkan yel-yel, dan membaca siapakah yang menjadi pemandu pada pagi hari ini.
Kemudian kita melihat refresh melalui video guru besar kita. Setelahnya kita langsung latihan bersama 30 seri yang dimulai oleh suami saya. Mana ya? Ya, dan diakhiri dengan doa penutup dan foto bersama. Baiklah, mari kita akan saya pimpin untuk doa pada pagi hari ini. Terima kasih ya Allah atas ridho dan rahmat-Nya kita semua dipertemukan dan sehat. Kita semua bertemu di dalam satu area BEP virtual yang bisa meningkatkan derajat kesehatan kita. Untuk itu terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah meridhoinya. Amin. Yang kedua, kita juga mendoakan kepada penemu bioenergi power Bapak Hari Jauh Hari Angga. Semoga warisan yang telah beliau berikan kepada kita, yang kita bisa ikuti pagi dan sore, yang membuat kita sehat, bugar, dan bisa bersilaturahmi, menjadikan beliau diterima di sisinya di alam sana. Yang ketiga, kita doakan juga kepada para BEPers yang mungkin tidak bisa ikut bergabung pada pagi hari ini dikarenakan sakit. Mari kita doakan semoga yang sakit lekas sembuh. Kalaupun ada acara atau masalah, mari kita doakan juga acaranya lancar dan masalahnya lekas usai. Mari teman-teman kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Dimulai. Amin ya robbal alamin. Semoga Allah ijabah. Baiklah, tata tertib latihan bersama BEP virtual. Host akan menonaktifkan mikrofon atau mute peserta selama latihan dan untuk pemandu yang akan bertugas silahkan unmute sebelumnya. Untuk para pemandu, melakukan unmute mandiri saat akan mulai memandu dan melakukan mute saat sudah selesai memandu. Pemandu pertama melakukan refresh dan pemanasan terlebih dahulu. Pemandu terakhir mengakhiri panduannya dengan gerakan penutup. Sebaiknya memandu dengan ritme yang standar, jangan terlalu cepat atau terlalu lambat, sehingga dapat diikuti semua peserta secara mengalir tanpa jeda. Lanjut. Agar selama berlangsung, selalu dalam posisi berlatih agar tiap saat siap di spotlight. Ataupun saat pemandu urutan sebelumnya yang mendadak berhalangan dan menggantikannya untuk memandu. Proses penggantian pemandu dilakukan oleh host kita. Seluruh peserta mohon perhatiannya untuk saat jalannya latihan mengambil posisi agar terlihat di kamera dari lutut sampai sedikit di atas kepala. Yang menggunakan dua perangkat agar salah satunya dimatikan koneksinya dari Zoom. Jangan lupa nanti pemandu pertama Mas Heru untuk mengikuti gerakan Bapak Hari Jauh Hari Angga. Ya. Lanjut, mari kita menyanyikan Mars BEP dari ruang kita masing-masing. Silakan. Indonesia menjaga kesehatan kita melalui orang nafas, kata Allah dan obat. Gerakan seluruh Nusantara merajukan kesehatan bangsa. Itulah semboyan kita, hidup sehat bahagia. Berpikir positif, berlatih aktif, pantau 30 seri setiap kali. Marilah BEPers Indonesia menjaga kesehatan kita melalui olah nafas tanpa alat dan obat. Sertakan seluruh Nusantara merajut tulang kesehatan bangsa. Itulah semboyan kita, hidup sehat
sehat bahagia. Berpikir positif, berlari aktif, pantang 30 seri setiap kali. Berpikir positif, berlatih aktif, pantang 30 seri setiap kali. Setiap kali. Ya, terima kasih. Lanjut kita akan meneriakkan yel-yel. Kalau saya mengatakan salam sehat, tolong dijawab salam sehat. Kalau saya mengatakan BEPers, dijawab sehat, bugar, produktif, bahagia, luar biasa. Yes, yes, yes. Tolong dibuka semuanya mic-nya supaya kita berteriak bisa sekencang-kencangnya didengar tetangga atas, bawah, kanan, kiri. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Sehat. Salam sehat. BEPers. Sehat. Bugar, produktif, bahagia, bahagia, luar Yes. biasa. Yes, yes, yes. Hahaha. Ya, sekarang akan saya bacakan siapa saja yang akan memandu pada pagi hari ini di latihan ke 1125 dimulai oleh Bapak Heru Mulyawan dengan refresh dan pemanasan dari Rumah Sehat Pokel 9. Yang kedua, Ibu Rosmari Hartini dari Rumah Sehat Lampung. Yang ketiga, Bapak Amiruddin Nuridin dari Rumah Sehat Pokel 2. Dan Lanjut. yang keempat adalah Bapak Joko Wiono dari Rumah Sehat Lampung. Yang kelima adalah Ibu Dini Baktiari dengan standingnya dari Rumah Sehat Pokel 9. Yang terakhir ditutup oleh Ibu Ramlah Hamiruddin dengan standingnya dari Rumah Sehat Pokel 2. Demikian para Dan pemandunya. kami dibantu oleh para co-host. Yang pertama, kami berdua sebagai tuan rumah dari Pokel 9, Ibu Dini, dan dari Pokel 2, Bapak Amiruddin Nuridin. Dibantu dengan co-host Bapak Pratomo sebagai pengiring, Ibu Sheni sebagai spotlighter, dan Ibu Nining yang menayangkan PPT pada pagi hari ini. Dan Juga Pak juga Burhan. yang membuat PPT pada pagi hari ini. Terima kasih. Juga Pak Burhan Lanjut. sebagai juru foto. Oh iya, Pak Burhan sebagai juru foto. Pak Amir sebagai recorder. Oke, siap. Lanjut.
Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya mau berbagi dalam refresh ini tentang self-healing method yang selalu menjadi salah satu semboyan kita di dalam ber-BEP. Apa maksudnya self-healing method dan bagaimana perannya dalam BEP ini? Self-healing method sebetulnya namanya self-healing adalah penyembuhan atau perbaikan kerusakan dalam tubuh kita oleh tubuh kita sendiri. Dan itu sudah ada bawaan dari lahir. Ya. Tapi dengan berjalan waktu artinya bertambah umur, kemampuan self healing ini akan berkurang. Nah, disitulah perannya self healing dari BEP, karena menambal kekurangan itu atau menambah jika diperlukan. Sebagai contoh, misalnya kerusakan itu melampaui kemampuan batas daripada self healing yang alami yang ada di dalam tubuh, maka perlu bantuan. Bantuan dari mana? Nah, salah satunya dari BEP atau juga dengan obat-obat atau dengan terapi tertentu. Oke, nah kerusakan itu berupa apa? Ya, tubuh kita kerusakan yang sederhana mengenai bagian luar, misalnya ada luka. Luka kemudian keluar darah. Nah, keluar darah itu sebetulnya dibiarkan bisa sembuh sendiri, tapi perlu waktu yang lebih lama. Maka dibantu obat tertentu untuk penggumpalan darah, sehingga cepat tergumpal dan berhenti, kemudian jaringan selnya akan recovery, akan tumbuh kembali. Begitu juga kerusakan yang ada di dalam, misalnya ada gangguan liver, gangguan paru-paru, dan sebagainya. Nah, itu juga akan sebetulnya bisa disembuhkan sendiri, tapi karena kemampuannya tadi terbatas dan semakin berkurang, maka harus ada tambahan. Nah, salah satu yang nyata misalnya ada masalah paru-paru basah. Dengan BEP 2 kali pagi dan sore, kalau perlu ditambah lagi mau tidur, hanya pernapasannya aja, maka kerusakan paru-paru akibat daripada paru-paru basah tadi segera kembali, segera sembuh. Nah, kalau dibiarkan ya mungkin tambah parah karena kemampuan sel healing dari tubuh sudah nggak ngejar dengan kerusakannya yang terus bertambah. Nah, begitu juga misalnya ada kanker dan sebagainya. Nah, pertanyaannya sekarang kerusakan itu kalau dari luar misalnya gores atau ini, tapi kalau dari dalam kenapa? Nah, sebetulnya dari segala macam kerusakan itu biang keroknya hanya satu, yang disebut dengan radikal bebas. Dari mana itu asalnya? Radikal bebas itu akibat daripada oksidasi. Apa itu oksidasi? Oksidasi itu contohnya misalnya kalau kita lihat besi itu berkarat, nah itu akibat daripada oksidasi. Apalagi akibat dari oksidasi itu adanya satu pembakaran yang berlebih. Misalnya merebus air dengan panci, kemudian pancinya gosong atau pancinya ada langesnya, apa itu langes, angus hitam itu kan, nah itu oksidasi, akibat oksidasi pembakaran.
Nah, begitu juga di dalam tubuh ada pembakaran. Pembakaran di dalam tubuh itu menyisakan sisa-sisa oksidasi. Nah, apalagi contoh yang sederhana, kalau kita memotong apel, kita biarkan dalam waktu kira-kira beberapa 20 menit atau lebih, maka menjadi hitam. Nah, itu adalah oksidasi. Nah, oksidasi ini memproduksi racun yang merusak sel-sel dalam tubuh kita, yaitu radikal bebas. Nah, radikal bebas ini beredar di dalam tubuh. Radikal bebas itu apa? Adalah sebuah atom yang kehilangan salah satu ion negatifnya. Sehingga dia kalau menempel kepada sel yang lain, sel yang sehat, dia akan merusak sel. Nah, sel yang rusak tadi bersama-sama yang ditempelin tadi merusak sel berikutnya lagi. Karena sel yang rusak tadi sudah menjadi radikal bebas juga. Nah, ini begitu cepat. Nah, seringkali tubuh kita sudah nggak ngejar lagi untuk memperbaikinya. Nah, memperbaikinya bukan apa? Sebenarnya tubuh kita sudah dibawain alami, yaitu antioksidan. Yang disebut ada 2 antioksidan utama dalam tubuh kita yang disebut glutathione sama SOD, superoksid dimustase. Glutathione ini berfungsi utamanya dalam organ-organ tubuh kita di dalam. Tapi kalau SOD lebih banyak kepada berfungsi untuk yang di luar, misalnya kulit dan sebagainya. Nah, kalau ini kecukupan, SOD ini kecukupan, maka itulah kemudian seringkali orang disebut walaupun sudah berumur tapi dibilang masih tetap awet muda. Nah, malahan kalau bahasa sekarang kulitnya glowing. Nah, kulitnya muka glowing. Nah, ini contohnya bekas pacar saya ini yang konsumsi SOD rutin. Nah, lihat umurnya sudah kepala 6, ya mau kepala 7, ya sebentar lagi. Itu tapi mukanya masih seperti umur 30-an, bahkan 40-an lah paling lama. Itu jadi glowing. Nah, yang penting bukan itu. Kalau mukanya glowing, nah SOD ini juga memperbaiki fungsi daripada liver. Nah, liver inilah yang luar biasa karena liver ini satu-satunya organ di dalam tubuh manusia yang mempunyai fungsi paling banyak. Berapa fungsinya? Lebih dari 500 fungsi. Jadi kalau liver ini dapat gangguan, ya merusak ke sana kemari. Nah, Mir tuh kalau mau ketan Mir. ya kemudian dari BEP adalah karena memasukkan oksigen yang banyak dan juga sebagian CO2 yang dimanfaatkan untuk penyerapan di dalam sel. Nah, ini kemudian dia memperbaiki atau meningkatkan antioksidan, yaitu dengan cara dia memproduksi ATP. ATP ini kemudian membawa energi kepada seluruh tubuh melalui peredaran darah. Nah, disitulah dia memperbaiki membawa antioksidan. Jadi itulah fungsi atau slogan kita self-healing method itu ada di situ fungsinya, yaitu tapi tidak bisa sepenuhnya, tetap ada keterbatasannya. Apalagi umur terus bertambah. Semakin bertambah maka antioksidan di dalam tubuh kita semakin menurun. Nah, kemampuan BEP tadi juga relatif konstan. Kita latihan sekali atau 2 kali ya segitu-gitu. Nah, makanya harus tetap ditambal dari luar, yaitu dengan suplemen. Nah, dengan suplemen, itu banyak yang beredar suplemen SOD maupun glutathione. Nah, itu hasil akhirnya adalah kemudian yang sering dilihat sama orang awet muda atau mukanya bertampang jauh lebih muda daripada umur yang sesungguhnya. Sebaliknya, ada yang awet tua. Jadi umurnya dia ini
apa namanya Mudah. umurnya muda tapi tampangnya tua. Nah, kenapa? Yaitu karena kerusakan sel kekurangan antioksidan. Oke, itu yang saya bisa berbagi sedikit mengenai cell healing method. Nah, sisi lain adalah kita bagaimana harus memperbaiki pola makan. Nah, itu untuk menimbulkan antioksidan dan mengurangi apa namanya radikal bebas. Apa yang menimbulkan makanan yang menimbulkan radikal bebas yaitu gula, terutama gula pasir. Nah, itulah kita harus kurangi gula pasir di mana aja, di minuman, di makanan dan sebagainya, cemilan dan sebagainya. Itu harus dikurangi. Ya, kalau dihapus pasti susah, bukan nggak bisa juga susah karena kita beli makanan apa dan sebagainya pasti ada yang manis-manis, ada gulanya. Yang kedua adalah mengurangi gorengan-gorengan, dikurangi. Karena nyatanya banyak daripada kita masih makan gorengan bahkan setiap hari. Makanya kalau pergi ke rumah sakit Darmais, rumah sakit kanker maupun rumah sakit jantung harapan kita, banyak ditemukan orang berbagai macam kalangan. Bagian malah besar adalah kalangan bawah. Kenapa bermasalah? Yaitu akibat daripada gorengan pagi sore. Wah, pokoknya kalau pagi nggak gorengan sama kopi nggak mantep gitu. Kopinya oke aja asal kopi pahit, nggak pakai gula pasir. Oke, gorengannya ya singkirkan, diganti rebusan-rebusan. Nah, yang itu yang terpenting itu apa namanya gula pasir. Yang berikutnya adalah makanan yang harus dikurangi adalah karbohidrat. Dikurangilah, bukan dihapus. Apa itu karbohidrat? Ya nasi itu, apalagi roti-roti, mie instan, apalagi dan sebagainya. Dikurangi, sekali lagi dikurangi. Dikurangi berapa? Sebanyak mungkin menguranginya. Nah, yang ketiga ini lakukan dalam seminggu atau 2 minggu ini, nanti akan berasa sekali manfaatnya. Oke, saya kira itu yang kami bisa berbagi, mudah-mudahan bermanfaat. Dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lakukan pelatihan BEP yang seri pertama, 5 seri yang pertama dimulai dengan pemanasan. Pemanasan kita lakukan dengan 5 hitungan, kelipatan 5 sampai 30 hitungan. Oke, kita mulai dengan pemanasan. Hitungan 5. Tarik. Tegak. Dudukkan kepala, kembungkan perut. Buang. Hitungan 10. Tarik. Tegak, kembungkan perut, dudukkan kepala. Buang. Hitungan 15. Tarik. Tegak, kembungkan perut, dudukkan kepala. Buang. Hitungan 20. Tarik. Tegak, kembungkan perut, dudukkan kepala. Buang. Hitungan 25. Tarik. Tegak,
Kembungkan perut, dudukkan kepala. Buang. Terakhir, hitungan 30. Tarik. Tegak. Kembungkan perut, dudukkan kepala. Buang. 5 seri yang pertama. 1-1. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik ke belakang. Buang. 1-2. Duduk jauh. Tarik. Cawil kening. Gesek perut. Gesek puting. Tarik ke belakang. Buang. 1-3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Bentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek puting. Tarik ke belakang. Buang ke atas. 2-1. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik ke belakang. Buang. 2-2. Tunduk jauh. Tarik. Cawil kening. Gesek perut. Gesek puting. Tarik ke belakang. Buang. 2-3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek puting. Tarik ke belakang. Buang. 3-1. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik ke belakang. Buang. 3-2. Tunduk jauh. Tarik. Cawil kening. Gesek perut. Gesek puting. Tarik ke belakang. Buang. 3-3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek puting. Tarik ke belakang. Buang ke atas. 4-1. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik ke belakang. Buang. 4-2. Tunjuk jauh. Tarik. Cawil kening. Gesek perut. Gesek puting. Tarik ke belakang. Buang. 4-3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek puting. Tarik ke belakang. Buang ke atas. 5-1. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik ke belakang. Buang.
52. Tunduk jauh. Tarik. Jawil kening. Gesek perut. Gesek puting. Tarik ke belakang. 2. 5, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek puting. Tarik ke belakang. Buang ke atas. Turun pelan-pelan. Atur napas 3 kali. Tarik, buang. Tarik. 2. Tarik. 2. Tarik. 2. Lanjut. Gesek perut. Tarik tangan ke belakang. 1, 2. Jauh. Tarik. Gesek putih. Tarik tangan belakang. 3. Tarik. Tangan ke depan. Bentuk ke atas kepala. Perut. Dan buang. 2, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang. 2. Jauh. Tarik. Jawil kening. Tangan ke belakang. Buang. 2. Tarik. Tangan kaku ke depan. Bentur ke atas kepala. Perut. Perut. Yes. Sudah 1. Tarik. Gesek perut. Ke belakang. Buang. 2. Buang. Tangan kamu ke depan. Bentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. Sakit. Tarik. Gesek perut. Tarik tangan
jauh. Tarik. Ambil kening. Gesek perut. Gesek puting. Tangan ke belakang. Tarik. Tangan kaku ke depan. Bentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Hidung. Yang mana? Yang mana? Rosemary. Rosemary. Mari. Masa. Tarik. Gesek. Tangan belakang. Buang. Lima dua. Tunduk jauh. Tarik. Jauhi kening. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. Lima tiga. Tarik. Tangan kaku ke depan. Bentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. Atur nafas. Tarik, buang. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Terima kasih. 5 seri ketiga. 1-1. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 1-2. Tunduk jauh. Tarik. Jauhin kening. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang. 1-3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 2-1. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang. 2-2. Tunduk jauh. Tarik. Jauhin kening. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang. 2-3. Tarik. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut.
Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 3-1. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang. 3-2. Tunduk jauh. Tarik. Jauhin kening. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang. 3-3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 4-1. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang. 4-2. Jauh. Jauhin ini. Jauh. Tarik ke belakang. Buang. 4-3. Tarik. Tangan kaku depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 5-1. Tarik. Tarik tangan ke belakang. 5-2. Tunduk. Tarik. Jauhin ini. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang. 5-3. Tarik. Tangan ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang. Napas 3 kali. Tarik. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Lanjut yang keempat. 1-1. Tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik ke belakang.
dua. 1, 2, tunduk jauh. Tarik. Ambil kening. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. 2. 1, 3. Tarik. Tangan putih tekan. Ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Bahu. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 2, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 2, 2 tunduk jauh. Tarik. Perut kening. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 2, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Bentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Kaki. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 3. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tangan ke belakang. Buang. 3, 2 tunduk jauh. Tarik. Ambil kening. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 3, 3. Tarik. Tangan putih depan. Ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Bahu. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 1. Tarik. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. Tunduk jauh. Tarik. Kening. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 4. Tarik. Tangan kaki ke depan. Dan ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Bahu. Perut. Gesek putih. Buang ke atas. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tangan ke belakang. 5, 2 tunduk jauh. Tarik. Kening. Gesek perut.
Sek putih. Tarik tangan ke belakang. 2. Ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Perut. Sek putih. Tarik tangan ke belakang. 2. Ke atas. Atur napas 3 kali. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Terima kasih. Assalamualaikum. Dan 1. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. 2. 1, 2. Tunduk jauh. Tarik. Gawil kening. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. 2. 1, 3. Tarik. Tarik punggung ke depan. Bentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 2, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. 2. 2. Tunduk jauh. Tarik. Jauhin kening. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. 2. 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 3, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. 2. 3, 2. Tunduk jauh. Tarik. Jauhin kening. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. 2. 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 4, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. 2. 4, 2. Tunduk jauh. Tarik.
Jawil kening. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. 2, 4, 3. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 5, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. 2, 5, 2. Tunduk jauh. Tarik. Jawil kening. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. 5, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. Perlahan turun. Atur napas 3 kali. Tarik 2. Tarik. Tarik. 2. Lima seri ke-6. 1, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. 2. 1, 2. Tunduk jauh. Tarik. Jawil kening. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. 2. 1, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. Dua, satu. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. 2. 2. Tunduk jauh. Tarik. Jauhin sini. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. 2. 2, 3. Tarik. Tangan kaki ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut.
Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 3-1. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang. 3-2. Jauh. Tarik. Bawel kening. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang. 3-3. Tarik. Tangan ke depan. Lentur ke atas kepala. Hidung. Perut. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 4-1. Tarik. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Mundur jauh. Tarik. Jauh. Gesek perut. Tarik tangan ke belakang. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 5-1. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan. Buang. Jauh. Tarik. Tarik tangan ke belakang. 5-3. Tarik. Tangan ke depan. Ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. Gerakan penutup. Tarik. Terima kasih. Maaf nih Pak Amir batuk terus. Akibat polusi. Ya, alhamdulillah semuanya sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih semua kepada para peserta, terutama kepada yang sudah membantu pada pagi hari ini. Ya, mana nih background saya? Sebentar, saya cari. Oh, hilang. Sip, oke. Tapi kebalik, nggak apa-apa.
Pak. Nah, baiklah, kita patut mengucapkan syukur atas apa yang sudah kita dapatkan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa untuk mengucapkan syukur atas nikmat Allah, atas peningkatan derajat kesehatan kita yang makin baik, dan semoga semuanya berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Dimulai. Amin ya robbal alamin. Itik 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 itik, apa itu ya? Maaf. Ya, oke. Kita foto dulu ya. Tadi sempat berapa perangkat ya? Udah nggak sempat hitung sambil mandu Berapa? tadi. 41. Ya, ini tinggal 32. Mari kita foto dulu. Ya, Pak Datuk. Pak Datuk, mana Pak Datuk? Pak Datuk, hitung Pak Datuk. Oh, ada Pak Datuk ya. Oke. Mas Burhan. Kemarin hitung-hitung Mas, sekarang jadi Mas Burhan. Tidak akal lagi. Kita hitung ya. Ya. 1, 2, 3, Mas. Ya. Adakah halaman kedua? Ada. Simpan dulu, Ya. Bu. 3 bulan ke depan jadinya siap itu. Berapa bulan? 3 bulan katanya. 4 bulan, Pak. 4 bulan ya? Oh iya. Satu lagi? Ya, satu lagi. Bergaya lagi. Pindah halaman. 1, gaya bebas ya. 1, 2, 3. Oke, Mas Pur. Iya. Ibu Dini, Bu. Iya, baiklah. Oke, kita akan mengucapkan terima kasih kepada para pemandu yang luar biasa yang dimulai oleh tadi siapa ya yang pertama ya? Masku. Hermul. Masku. Iya, aduh ini kerpeannya belum ketemu. Yang pertama Mas Heru. Ya. Terus yang kedua Rosmari. Ibu Rosmayani Hartini. Yang ketiga Bapak Amiruddin dengan suara ibu. Aku batuk terus, maaf. Iya, terima. Oke, lanjut Pak Joko Wiono dan Dini Baktiari serta terakhir ditutup Ibu Romlah Amiruddin dengan standingnya. Yes, dan pada seluruh peserta yang luar biasa yang sampai sekarang masih ada 28, terima kasih atas kehadirannya. Juga para co-host yang sudah membantu kita untuk kelancaran pada pagi hari ini. Pak Burhan, Pak Pratomo, Bu Ning, Bu Shani, dan kita berdua. Oke, terima kasih. Saya mengurai yang tadi penjelasan awal. Kita patut berhati-hati terus karena polusi semakin mengerikan dan kita harus selalu membawa masker kemana-mana. Ya, dan masker ini memang sedikit banyak mengurangi apa yang kita dapatkan dari dampaknya. Dan jangan cuman kita tahu bahwa yang dampak itu hanya terjadi di pernapasan ya, ternyata sampai ke perut. Ya, betul. Ya, ternyata banyak yang mengalami ke belakang berturut-turut sampai tidak terkendali dan lemas ya dalam keadaan mungkin tercemar dari polusi juga. Jadi dikhawatirkan kita harus selalu meningkatkan daya tahan tubuh kita sebagai benteng untuk mengusir yang tadi diceritakan sama Pak Heru. Oke, terima kasih atas kesempatan pada pagi hari ini. Kami berdua, saya Dini Baktiari dan Mas siapa? Lupa. Saya Amin. Ya, mengucapkan selamat pagi. Dan mohon maaf apabila di dalam penyelenggaraannya ada satu kesalahan dan banyak kesalahan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Supadyo yang sudah didampingi Ibu. Iya, ketawa.
Alhamdulillahirabbil alamin. Tinggal seminggu. Buka baru nih Bapak. Klimis. Nyambut istrinya. Menyambut istri datang. Menyambut istrinya kaget ya. Alhamdulillah pagi ini kita mendapat sajian yang nikmat. Sajian pertama masalah polusi udara di Jakarta ya. Ternyata terburuk di Asia Terpuruk. dan Kalau yang terbaik nggak apa-apa ini tiga terburuk di dunia. Dan insya Allah itu nanti akan menular ke bidang lain ya. Jangan bidang kotornya udara, tapi terbaik di Asia sepak bola, gitu ya. Terbaik di Asia ekonomi dan sebagainya. Ya, amin. Yang baik-baik dong, jangan yang jelek. Terburuk di Asia, aduh sedih juga gitu ya. Namun untuk Jakarta kita juga tidak boleh terlalu paranoid. Kalau kita perhatikan Jakarta Timur itu kalau mulai malam ya, karena lalu lintas mulai sepi dan udara mulai terurai gitu ya. Salah satu indikator yang paling mudah untuk awam itu adalah bulan masih bisa kita lihat dengan jelas, Ya, langit besok tanggal 31 Pak, Blue Moon. ya, jadi kalau langit masih biru itu insya Allah udara yang tidak sekotor yang kita bayangkan. Jadi oleh karena itu salah satu indikator yang paling mudah bagi awam adalah melihat langit aja. Kalau sekarang langit dilihat itu ternyata biru ya udara kita tidak sekotor yang kita bayangkan. Dan ternyata pagi ini memang seolah-olah ada kabut atau mendung padahal tidak mendung gitu ya. Yaitu memang udara kita perlu khawatir sehingga tadi begitu saya dengar topiknya itu langsung saya bawa pakai masker. Jadi walaupun di ruangan saya pakai masker, takut polusi di dalam sendiri gitu ya. Terima kasih Pak Amir dan Ya, ini makasih telah Pak. bawa topik yang memang itu pas sekali ya, kita perlu waspada dan waspada, tapi tidak perlu harus terlalu paranoid juga gitu ya. Nah, yang kedua yang membuat kita semua berbahagia adalah munculnya simpenan yang terlalu lama disimpan. Hermul. Dan ini memberikan indikasi baru satu simpenan dikeluarkan pun sudah memberikan pencerahan kepada kita. Baru itu Pak. Baru satu itu. Bagaimana kalau yang disimpan yang lain juga dikeluarkan, misalnya ya Ibu Seni mengeluarkan simpenannya, misalnya saja. Ayo. Terus kemudian Ibu Epi simpenannya dikeluarkan. Yo, simpenan dikeluarin. Dan kemudian Ibu Tumise simpenannya dikeluarkan. Dan yang lain-lain. Simpenan-simpenan ibu-ibu dan simpenan bapak-bapak itu satu persatu kalau dikeluarkan, maka pencerahan itu saya sangat optimis akan semakin mencerahkan kita semua. Salah satu yang kemudian sering dibicarakan di masyarakat umum, tapi kadang-kadang cara penyampaiannya itu terlalu ilmiah, sehingga orang ngangguk-ngangguk tapi tidak dong gitu ya. Tapi begitu dicerahkan oleh Mas Heru tadi, apa yang disebut dengan antioksidan, memberikan contoh-contoh bagaimana ternyata yang namanya Budini itu sekarang hari ini mendapat tambahan nama ya, Dini Baktiari Heru SOD ya. Silakan bagi yang belum menikmati SOD untuk bisa hubungi. Kontak jangan kontak dengan Abu Dini, tapi kontak dengan Mas Heru. Ya. Jadi nanti ya. Kita akan menjadi remaja kembali ya. Tapi sebaiknya ibu-ibu, kalau bapak-bapak tambah remaja itu berbahaya nanti. Terima kasih Mas Heru ya, pencerahannya saya kira sangat dengan menggunakan bahasa yang mudah sekali ditangkap karena beliau memang bidang itu sudah digeluti selama puluhan tahun, sehingga cara menyampaikannya pun sangat menarik dan mudah sekali dicerna oleh kita ini. Terima kasih.
Ya, saya kira itu aja komentar saya. Bagi yang lain-lain, terima kasih kepada rekan-rekan yang memandu semuanya, ya. Dan mungkin dari Pak Jokowi dari Lampung. Jokowi. Jadi oleh karena itu, mari kita syukuri dan saya kira insya Allah lah, mudah-mudahan ada hujan sehingga mengurangi polusi yang sangat kita khawatirkan. Dan tidak perlu harus khawatir nanti tanggal 22 tetap kita jalankan. Tanggal 2 ya, tanggal 2 September kita akan melakukan latihan bersama dan insya Allah nanti udara akan lebih cerah daripada udara-udara sebelumnya. Dan Pak Amir sudah siap. Pak Amir itu batuk itu mungkin juga bukan karena polusi ya, bukan karena polusi. Tadi saya juga kaget ini, kok yang memandu Bu Romlah kok di Suaranya. belakang. Ternyata yang memandu Pak Amir, cuman suaranya Pak Amir kok jadi kayak Bu Romlah gitu tadi. Mohon maaf ini, waduh. Bahkan waktu di rumah mandu aku batuk terus. Jadi saya ingat betul Pak ya, pemandu kedua anu Pak Amir gitu ya. Tapi begitu mandu loh kok Pak Amir kok suaranya berubah ini. Mohon maaf. Ya, terima kasih semuanya. Saya kira itu aja komentar saya dan insya Allah ya kita harus berusaha untuk senantiasa apa yang disampaikan tadi menjelaskan apa yang disebut sebagai self healing itu lebih mencerahkan kita semua sehingga kita lebih paham mengenai apa yang disebut dengan self healing itu yang kemudian istilah lain